Halo pemirsa PTV semua yang ada di rumah, balik lagi bersama kami di Fajar Berkah Pasti Berkah. Waduh. Langsung nih ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Aku mau bertanya. aja nih Aku mau bertanya nih. Waduh. Aku mau bertanya nih tentang yang berikhtiar untuk orang sakit nih Pak Ustadz. Emang ada ya orang yang berikhtiar untuk sembuh tapi nggak sembuh-sembuh nih karena ulah gangguan jin tersebut. Apakah karena bukan takdir Allah Pak Ustadz? Iya. Ini pertanyaan sangat bagus. Jadi ada orang yang sakit kemudian dia ikhtiar melakukan pengobatan, ya. Tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Apakah itu bisa karena pengaruh permainan gangguan jin, bukan karena takdir? Sekali lagi saya katakan bahwa memang itu sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kita belum sembuh, tapi ada juga upaya-upaya syaitan yang menghalang-halangi seseorang untuk sembuh. Saya banyak menemukan ada orang yang sakit kanker. Gitu ya. Iya betul. Kemudian dia datang ke dokter, dia obat, dia terapi, nggak hilang-hilang sakit kankernya. Ya, ternyata dia nggak sembuh karena terhalang, terhijab adanya gangguan setan atau sihir yang ada pada diri dia. Ketika diruqyah, kemudian setannya dikeluarkan, setelah itu dia ikhtiar dengan medis, itu bisa sembuh. Ada orang yang kemudian dia sakit bertahun-tahun. Tapi kalau dicek ke dokter nggak ditemukan apa sakitnya. Nah itu gitu ya. Benar. Maka kemudian setelah dia datang dan konsultasi kepada kami, kemudian diruqyah dengan ruqyah syariah, itu ternyata ada setan dalam dirinya yang menghalangi. Sehingga kemudian ikhtiar untuk menemukan apa yang menjadi penyakit dia itu tidak dapat. Maka kemudian setelah diruqyah dengan izin Allah Subhanahu wa taala gangguan setannya pergi. Dan setelah dia cek kembali ke dokter, ditemukan penyakitnya. Dan setelah diobati sembuh. Jadi adanya campur tangan jin yang menghalang-halangi ikhtiar seseorang untuk sembuh. Sehingga dia tidak pernah mendapatkan kesembuhan. Itu jelas adanya. Kalau kita ingin bercerita sejarah. Bagaimana dulu Nabi Ayub itu sakit selama kurang lebih 20 tahun. Betul. Ya. Dan ternyata Nabi Ayub itu sakitnya kenapa? Kenapa tuh Pak Ustadz? Karena dibuat sama iblis. Ya. Nabi Ayub itu adalah kekasih Allah yang tidak pernah mengeluh. Jadi ketika dikasih sakit selama 20 tahun, itu Nabi Ayub nggak pernah aduh aja nggak pernah. Jadi dia fokus ibadah, zikir, taubat, nggak pernah doa ya Allah sembuhkan, nggak pernah. Sampai akhirnya di tahun yang ke-20, malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Ayub kemudian membisikkan, hai Ayub, yang membuat penyakit di dalam tubuhmu ini adalah iblis. Maka mohonlah kepada Allah ya agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Maka kemudian karena dia tahu bahwa dan malaikat itu mengatakan bahwa iblis sudah menyerah. Iblis sudah menyerah karena iblis ingin menggodamu supaya engkau tidak sabar dan tidak bertawakal kepada Allah. Maka kemudian Ayub pun mengangkat tangannya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masannya dur wa anta arhamur rahimin. Gitu ya. Dan ingatlah ketika Ayub mengangkat tangannya kemudian dia berdoa, ya Rabbku, ya aku ini orang beriman, engkau maha pengasih. Gitu ya. Maka kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bertawakal itu nggak pernah kalah. Sekalipun nampaknya bangkrut, sekalipun nampaknya terus sakit. Tapi kalau dia tawakal satu hari pasti dia menang. Ya karena ketawakalannya kepada Allah itu justru akan melahirkan pertolongan Allah yang paling besar. Nah seperti itu. Makanya harus tetap berusaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segalanya kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar. Seperti itu. Nah, Pak Ustadz mungkin ada nggak sih metode atau misalkan hal-hal yang dilakukan untuk penyembuhannya mungkin Pak Ustadz gimana? Nah, kalau kita sudah melihat bahwa penyakit kita ikhtiar kok nggak hilang-hilang ini. Kita sudah coba berbagai pengobatan kok nggak sembuh-sembuh ini. Maka sangat disarankan sekali teman-teman untuk bisa melakukan ruqyah.
Kalau misalkan di tempat Anda, ya para pemirsa, di tempat Anda ada ahli ruqyah, mungkin bisa konsultasi dan terapi ruqyah. Iya, benar. Kalau misalkan Anda di Bandung, bisa datang ke tempat saya. Ada ruqyah, ada ruqyah gratis di UES Center. Untuk semua kalangan, memang tidak dipungut biaya. Kemudian berikutnya, kalau Anda kemudian jauh dari saya, nggak bisa ke Bandung, maka Anda bisa ikhtiar dengan produk-produk yang sudah diruqyah. Iya, betul. Nah, karena Masya Allah banyak sekali orang-orang yang ada tinggalnya di Singapura, tinggalnya di Brunei Darussalam, tinggalnya di Thailand. Mereka nggak bisa ketemu dengan saya, tapi mereka ikhtiar dengan cara mandiri, yaitu dengan mengkonsumsi herbal hijrah. Dan Masya Allah, mereka bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah mungkin Pak Ustadz biasanya yang paling direkomendasiin buat pemirsa yang mana nih obat herbalnya? Iya, benar nih. Kalau yang direkomendasikan sebetulnya adalah ikhtiar selama 2 bulan. Ya, 2 bulan biasanya mengkonsumsi yang pertama herbal hijrah. Karena herbal hijrah ini merupakan racikan beberapa herbal sunnah yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Contohnya madu. Madu itu direkomendasikan dalam Al-Quran. Fihi shifa'un linnas. Di dalamnya ada kesembuhan untuk manusia. Ada habatus sauda, itu direkomendasikan dalam hadis. Ada minyak zaitun, direkomendasikan dalam hadis. Dikombinasi menjadi satu dengan bahan-bahan yang lain, kemudian dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah. Ini sangat bagus sekali untuk dikonsumsi orang-orang yang sakit sudah lama. Apapun sakitnya. Gitu ya. Kenapa? Karena dia diformulasi khusus untuk memperbaiki sistem imun. Dan karena dia sudah dibacakan doa-doa khusus, jika pelemahan sistem imun kita karena pengaruh gangguan jin, maka juga akan bersih. Gitu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan wangian kasturi. Karena wangian kasturi itu direkomendasikan oleh Rasulullah. Sebaik-baik wangian adalah wangian kasturi. Jadi dengan kita menggunakan minyak wangi kasturi sebelum sholat, sebelum tidur, itu akan memberikan ketenangan. Dalam penelitian hari ini, 85% penyakit yang beredar di dunia ini bersumber dari hati. Hati lagi ya. Hati yang selalu gelisah, hati yang selalu tertekan, hati yang selalu emosi, hati yang selalu tidak fokus, itu akan melahirkan penyakit. Kalau hati kita bersihkan dengan apa? Dengan upaya amal soleh, dengan upaya ruqyah syariah, dengan upaya produk-produk, maka insya Allah apapun penyakitnya dapat disembuhkan. Karena Rasulullah sebetulnya sudah berjanji, likulli da'in dawaun, fa idza usibad dawa'ud da'i baru bi'idnillahi azza wa jalla. Setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau obat sesuai dengan penyakitnya, maka penyakitnya akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Waduh, Pak Ustadz, Pak Ustadz, aku mau nanya nih, kalau yang ini tuh untuk apa, Pak Ustadz ya? Kalau ini namanya Shifa Oil. Shifa Oil ini adalah salah satu, sebetulnya dia terbuat dari oil ya, dari minyak yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah, ada minnya. Jadi ini sangat cocok untuk orang-orang yang terkena gangguan jin, itu biasanya selalu sesak di dada. Susah untuk bernafas, hidungnya tersumbat. Maka itu kalau ditetes di mulut, maka ini melegakan tenggorokan, melegakan pernafasan, melegakan sesak nafas. Seperti itu. Kalau yang ini nih Pak Ustadz nih, yang ini nih. Nah, kalau ini sabun bidara, ini sabun bidara. Jadi teman-teman yang punya keluhan gangguan itu di kulit, yang ikhtiar kemana-mana nggak sembuh, indikasinya adalah gangguan sihir, maka disarankan untuk mandi menggunakan produk sabun bidara. Gitu. Untuk apa? Untuk membersihkan kulitnya dari pengaruh-pengaruh gangguan sihir. Oke. Nah, pemirsa, memang ya kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar juga ya Pak Ustadz. Kalau misalkan kita menggunakan ini pada saat mungkin tadi sakit, seperti yang tahu yang madu hijrah ini ya. Aduh, udah tahu kandungannya mulai dari madu, habatus sauda, terus juga minyak zaitun yang tahu manfaatnya besar banget. Selain itu juga tadi ada minyak kasturi, parfum kasturi ya Pak Ustadz ya. Itu dimana wanginya juga bisa
bisa bikin kita tenang, apalagi digunakan sebelum sholat, terus misalkan sebelum tidur, insya Allah akan memberikan ketenangan. Karena kalau hidup kita nggak tenang, apalah arti hidup? Iya, susah juga susah ya. gitu. Iya, benar. Nah pemirsa yang mau beli produk ini kemana hubunginya? Tenang aja, langsung aja hubungi nomor 0895 4234 61402. Nah, itu begitu dia. ternyata ini produknya sangat-sangat bisa membantu sekali ya. Iya, buat dari kita tadi ya. Yuda sama Sukma penasaran banget ya, Iya, gitu benar, sampai benar. nanya-nanya terus Iya. ini Iya, produk karena nggak- emang menarik lah ya. Iya, untuk betul. gitu. Oke. Nah kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.